Alhamdulillahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi littawl, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdin wa ashmalahu wa anma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqullah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Bagaimana jadinya ketika kita memasuki zaman sebagaimana digambarkan oleh Muhammad Hatta, zaman yang besar tetapi dihuni oleh orang-orang yang kerdil. Tentu keadaannya amat berat. Sementara perkara-perkara besar hanya mungkin bisa dipikul, bisa ditanggung oleh orang-orang besar. Beban-beban berat hanya mungkin bisa diemban oleh orang-orang yang kuat. Maka dalam situasi krisis kepemimpinan, tentu saja diharapkan lahirnya para pemimpin-pemimpin yang kelak kemudian memberikan dampak perubahan. Setidaknya dua hal dibutuhkan bagi seorang pemimpin ideal. Dua hal yang berhimpun di dalam dirinya, yaitu pengetahuan dan kesabaran. Pengetahuan tentu saja dimaksudkan agar ia tidak gagap menjalani amanah-amanah besar. Sementara kesabaran dimaksudkan agar amanah yang sedang diemban tetap bisa bertahan bahkan ketika sedang dalam terpaan-terpaan yang sangat berat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika bulan Ramadan tahun ini bersamaan dengan pandemi COVID-19, sesungguhnya membuka peluang, menjadi momentum bagi kita sekalian, khususnya orang-orang beriman, untuk bisa mendapatkan dua hal pokok sekaligus, yaitu pengetahuan dan kesabaran. Oleh karena Ramadan sebagaimana kita yakini, ia adalah madrasah Rabbaniyah dengan kurikulumnya yang rapi, didesain langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar banyak hal dari madrasah Ramadan, termasuk di dalamnya belajar untuk mendapatkan ilmu kesabaran, belajar tentang ilmu kedisiplinan, dan beragam macam ilmu
yang tentu saja menjadi hal yang sangat kita butuhkan. Sementara wabah akan menggenapi bagi upaya untuk menciptakan mental yang kuat, jiwa yang kokoh, yang juga dibutuhkan oleh seorang pemimpin di dalam rangkaian untuk mengemban sebuah amanah yang besar. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ada kalanya pemimpin itu lahir dari situasi krisis. Ada kalanya pemimpin itu lahir dari balik prahara. Maka kita belajar dari sejarah, misalnya ketika Talut dicibir dan diremehkan oleh kaumnya lantaran ia adalah seorang yang miskin, lantaran ia tidak memiliki latar belakang yang jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata memilih Talut dalam situasi ketika dibutuhkan orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki ketangguhan dan kesabaran untuk menghadapi situasi kala itu. Ketika tirani Jalut begitu mendominasi, dibutuhkan lahirnya seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang kuat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Talut di tengah kaumnya yang bahkan mereka meremehkan Talut. Qalu anna yakunu lahul mulk wa nahnu ahaqqu bil mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa kami harus dipimpin olehnya? Kenapa kami harus dipimpin oleh seorang Talut? Bukankah kami lebih layak menjadi pemimpin? Sedang ia adalah orang yang tidak punya keluasan harta. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memilih Talut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepadanya. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, bekal al-ilm, pengetahuan, wal jism, dan keperkasaan. Dan itulah yang dibutuhkan oleh sang pemimpin untuk menerima dan mengemban amanah-amanah kepemimpinannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka di dalam perkembangannya, ketika Talut harus menyeleksi bala tentaranya, ternyata sebentuk seleksi yang dilakukan Talut adalah melakukan perjalanan panjang, melakukan long march, menyusuri hutan, menyusuri lorong-lorong yang panjang. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika mereka sedang menyusuri jalan yang panjang, di perjalanan sesungguhnya ada sungai yang mengalir, ada air yang jernih mengalir. Tetapi ujiannya justru di sana. Mereka tidak diperkenankan minum dari air yang mengalir dari sungai. Mereka digembleng dan ditempa untuk menahan sesuatu, bahkan dari hal yang halal. Minum adalah kebutuhan mereka, apalagi saat sedang menjalani perjalanan. Mereka sedang kehausan, mereka sedang diterpa kelaparan. Tetapi ujiannya justru faman syariba minhu falaisa minni.
Barang siapa yang meminum darinya, maka ia gagal. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Siapa yang bertahan tidak minum dari air sungai itu, maka ia adalah bagian di antara tentaraku yang lulus. Tidak boleh meminum darinya kecuali hanya seciduk biyadi, dengan tangannya. Bukan memilih ember sendiri-sendiri, bukan memilih gayung masing-masing, tetapi biyadi, dengan satu tangan, bukan dua tangan. Itu artinya kira-kira hanya diperkenankan minum seteguk dari air yang jernih, sementara mereka sedang kehausan. Maka ternyata berguguranlah di antara mereka, kecuali hanya sedikit. Yang sedikit itu ditempa dengan sekian ilmu pengetahuan sekaligus kekuatan kesabaran. Dan kemudian di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa seringkali terjadi tentara yang sedikit mampu mengalahkan tentara yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu Allah tutup, wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka Ramadan dengan segala suasananya, ketika wabah belum juga pergi dari tengah-tengah kita, hendaknya jangan sampai keadaan seperti ini berlalu begitu saja, kecuali bagi setiap kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan bekal, yaitu pengetahuan dan ketangguhan sekaligus dari madrasah Ramadan yang Allah khususkan bagi kita sekalian kaum beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa min ittaba'al huda. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bittuqa faqad faza man ittaqa wa khaba man tawa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa a'azzakumullah. Setelah kita berupaya dengan segenap daya upaya untuk mendapatkan banyak hal, banyak perbekalan dari madrasah Ramadan, kemudian kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan lahirnya para pemimpin di setiap ujung 100 tahun. Man yujaddid dijelaskan oleh para ulama,
itu tidak hanya tertuju kepada satu sosok, tetapi bisa jadi ia adalah sekumpulan manusia, sekumpulan orang yang berjiwa pembaharuan untuk kemudian kembali meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tahun 1441, yang artinya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, hari-hari atau zaman yang dijanjikan itu akan juga datang. Apa peran kita? Maka setidak-tidaknya, seandainya kita tidak termasuk di antara yang dikategorikan man yujaddidu laha dinaha, setidak-tidaknya kita punya peran untuk mengantarkan generasi menuju momentum emas ketika Allah Subhanahu wa taala tunjuk para pembaharu itu untuk membawa kembali cahaya Allah Subhanahu wa taala kembali bersinar di muka bumi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'dana, wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.